Saudara-saudara terkasih, pada minggu ini kita akan merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kok bisa Bunda Maria diangkat ke surga? Ini adalah salah satu keyakinan iman Gereja Katolik yang sampai hari ini kita yakini, bahkan ditetapkan sebagai dogma sejak tahun 1950. Mengapa kok bisa Bunda Maria diangkat ke surga? Kita meyakini bahwa Bunda Maria adalah orang kudus, orang suci yang tidak dikuasai oleh dosa. Ia tidak dikuasai oleh dosa asal. Bahkan sepanjang hidupnya dia menunjukkan kekudusannya. Karena dia tidak dikuasai oleh dosa, maka dia tidak mengalami kematian. Dia diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Jiwa dan raganya diangkat ke surga karena dia tidak dikuasai oleh dosa. Nah, lalu apa yang bisa kita ambil atau kita petik dari Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga? Mari kita lihat firman yang akan kita dengarkan pada hari raya ini. Kita mulai dari bacaan yang pertama. Bacaan yang pertama itu diambil dari kitab Wahyu bab 11 ayat 19a, kemudian dilanjutkan bab 12 ayat 1, ayat 3 sampai 6a, dan dilanjutkan dengan ayat 10a dan b. Firman ini itu sebetulnya ingin menceritakan atau memberikan ringkasan tentang kehidupan Bunda Maria, naik turunnya kehidupan Bunda Maria. Tadi saya mengatakan bahwa Bunda Maria adalah orang yang kudus, orang yang suci. Apakah orang yang kudus dan orang yang suci itu hidupnya lancar jaya, baik-baik saja? Ternyata tidak. Saudara-saudari, hidup orang suci seperti Bunda Maria itu tidak baik-baik saja. Mari kita lihat firman dalam kitab Wahyu ini. Dikatakan bahwa ada seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ingin menunjukkan bagaimana kemuliaan Bunda Maria. Bunda Maria itu adalah orang yang mulia, orang yang suci, orang yang kudus. Akan tetapi kekudusannya itu tidak disertai dengan kehidupan yang baik-baik saja. Kita lihat di bagian berikutnya. Anaknya harus diambil daripadanya, kemudian diserahkan kepada Allah. Kemudian perempuan itu harus lari ke padang gurun. Tetapi di padang gurun itu Allah menyediakan suatu tempat baginya. Kalau kita mendengar padang gurun, maka kita mengingat siapa? Mengingat bangsa Israel. Bangsa Israel itu pernah mengalami perjalanan di padang gurun yang tidak sebentar dan tidak mudah. Perjalanan di padang gurun itu tidak mudah karena di sana ada kekeringan, ada penderitaan, ada kelaparan. Itu semuanya dialami oleh bangsa Israel. Itu adalah perjalanan yang tidak mudah. Begitu juga perjalanan hidup Bunda Maria tidak mudah. Dia harus menjalani aneka macam naik turunnya kehidupan. Dia diberi kabar bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus sebelum dia menikah. Artinya kalau buat masyarakat pada waktu itu adalah sebuah aib. Kok bisa hamil belum menikah dan seterusnya, itu akan menjadi aib yang besar untuknya. Tapi itu adalah kehendak Allah. Dan di dalam pergulatannya itu dia menerima. Dia percaya bahwa Allah akan menyertai dia. Itu adalah bagian dari rencana Allah, maka dia akan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dia menjalankan setiap rencana yang Allah berikan kepadanya. Dia menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Meskipun sekali lagi perjalanan hidupnya atau konsekuensi dari menjalankan rencana itu adalah hal-hal yang tidak mudah yang harus dihadapi dalam hidupnya. Itu sudah tergambar di dalam bacaan yang pertama. Meskipun dia harus lari ke padang gurun, Allah melindunginya. Padang gurun bukan situasi yang mudah, tapi Allah melindunginya. Nah, lalu bagaimana supaya saya bisa menjadi kudus seperti Bunda Maria, supaya saya bisa menjalani kehidupan yang tidak baik-baik saja tadi? Ingat bahwa kehidupan orang kudus itu tidak baik-baik saja.
Bunda Maria sudah menunjukkannya kepada kita, hidupnya tidak baik-baik saja, tidak mudah untuk dijalani, tapi dia bisa menjadi orang kudus. Kita juga sering mungkin mendengarkan kisah-kisah orang kudus yang hidupnya juga tidak mudah. Bahkan kalau kita lihat polanya, semakin kita mengalami kekudusan, naik level, semakin kita naik level, kekudusan kita naik level, kita semakin suci, semakin dekat dengan Allah. Barangkali mungkin kehidupan kita bukannya semakin mudah, justru semakin menantang. Kenapa? Karena kehidupan orang yang suci, orang yang punya spiritualitas yang hebat, yang kuat, orang yang kehidupan berimannya itu baik, itu semakin mengganggu kuasa jahat. Si jahat itu semakin sebel, si jahat itu semakin tidak suka kalau ada orang yang semakin suci. Maka kuasa jahat akan berusaha atau semakin berusaha bahkan untuk mengeluarkan kekuatan sebesar-besarnya mengalahkan si orang suci ini. Maka jangan heran kalau kita menemukan ada banyak orang kudus, banyak orang suci, itu semakin suci, atau bahkan diri kita sendiri, semakin kita dekat dengan Allah, semakin rasanya kok hidup saya semakin susah, bukannya semakin mudah. Itu bukanlah sesuatu yang harus kita sesali begitu. Wah, saya jadi menyesal, saya hidup beriman kok malah hidupnya makin susah. Tidak. Justru itu adalah sebuah pertanda bahwa mungkin hidup kita semakin baik, hidup kita semakin suci. Jangan merasa putus asa, jangan merasa lelah, jangan merasa bahwa saya dijauhi oleh Tuhan. Tidak. Justru orang yang suci itu biasanya akan semakin mendapatkan banyak kesusahan hidup. Dan hidupnya menjadi tidak mudah seperti yang dialami oleh Bunda Maria. Hidupnya suci, tapi tidak baik-baik saja, tapi dia berusaha menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana supaya saya bisa hidup seperti Bunda Maria? Kita bisa melihat dari bacaan Injil. Bacaan Injil pada hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga diambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Ini adalah kisah Bunda Maria mengunjungi Elizabeth. Yang menarik dari kisah ini adalah ada sepenggal bagian dari kisah ini, dari firman ini, yang sampai dengan hari ini menjadi sebuah kidung yang sangat terkenal, yang kita kenal hari ini sebagai Kidung Maria, atau dalam bahasa Latin Magnificat. Diambil dari kata pertama dari kidung ini, Magnificat anima mea Dominum, jiwaku memuliakan Tuhan. Ini adalah kidung yang dilontarkan atau disampaikan oleh Maria sebagai pujian kepada Allah. Dan kita akan lihat satu persatu apa isi dari kidung ini, dari kidung Magnificat ini. Kenapa kidung ini menjadi penting? Karena ini sebetulnya bisa menjadi semacam resep bagi kita, ringkasan, tips and trick bagaimana Bunda Maria itu menjalani kehidupannya yang tidak mudah, tetapi dia terus-menerus menjalani kehidupannya dengan baik, dengan setia, dan bahkan bisa mencapai kekudusan, kesucian. Tips and triknya bagaimana? Resepnya apa sih? Nah, kalau kita mau mengetahui resepnya, kita salah satunya bisa melihat isi dari kidung ini. Ini sebetulnya adalah resep yang diberikan oleh Bunda Maria kepada kita. Isi kidung Maria adalah sebagai berikut. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Ini adalah bagian pertama yang ingin kita lihat bersama. Bunda Maria memuliakan Tuhan, senantiasa memuliakan Tuhan dan bergembira. Kenapa dia memuliakan Tuhan dan dia bergembira? Jawabannya adalah karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadanya. Ini adalah resep nomor 1, tips and trick nomor 1. Orang yang kudus itu memuliakan Tuhan dan senantiasa berbahagia karena dia menyadari bahwa Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar untuk dia.
Artinya apa? Artinya kalau saya mengalami kebahagiaan, saya mengalami sukacita, ada peristiwa yang membahagiakan dalam hidup saya, ada pengalaman-pengalaman hebat dalam kehidupan saya mengalami keberhasilan tertentu, saya berhasil melalui sesuatu yang sulit, anak saya mungkin berhasil sukses, selesai sekolah, selesai studi, lulus kuliah, dan seterusnya. Saya mendapatkan pekerjaan yang baik, dan lain-lain. Semua keberhasilan, semua pengalaman yang baik, itu adalah bagian dari campur tangan Allah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada saya. Dan karena itu, saya memuliakan Tuhan dan saya berbahagia. Kebahagiaan bukan karena saya merasa bahwa saya hebat, tetapi karena Yang Maha Kuasa melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Tips dari Bunda Maria nomor 1 adalah selalu menyadari kebesaran Allah, campur tangan Allah yang luar biasa besar untuk kita. Itu adalah tips nomor 1 menjadi orang kudus dari Kidung Magnificat. Tips nomor 2, rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ini ada lanjutannya, sekali lagi saya bacakan. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Frasa kuncinya adalah takut akan Dia. Orang-orang yang takut akan Dia itu menerima rahmat yang berlimpah. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Apakah takut akan Dia? Dia itu di situ adalah Allah artinya ya. Dia adalah Allah. Takut akan Allah itu maksudnya apa? Apakah kalau saya takut akan Allah itu artinya saya bersembunyi dari Allah? Jangan sampai saya ketahuan, ada Allah di sana, maka saya bersembunyi. Apakah itu maksudnya? Apakah itu maksud dari kata takut? Bukan, tentu saja. Yang dimaksud dengan kata takut akan Allah itu sulit menggambarkannya, tetapi kalau kita mau mencoba menggambarkan takut akan Allah itu seperti gabungan antara rasa kagum, hormat, gitu ya, merasa bahwa Allah itu sungguh besar. Ini sebetulnya masih berhubungan dengan yang nomor 1 tadi, menghormati Allah, mengagumi Allah. Dan karena saya sungguh menghormati Allah dan mengagumi Allah, saya menjadi setia dan saya menjadi hamba yang baik untuk Allah. Nah, kurang lebih itu yang ingin digambarkan oleh takut akan Allah. Saya takut pada Allah itu artinya saya tidak akan menyimpang dari kemauan Allah. Saya akan selalu di pihak Allah. Saya akan selalu mengagumi Allah. Saya akan selalu menghormati Allah. Dan kalau saya takut akan Allah, dengan sendirinya rahmatnya akan berlimpah kepada saya. Itu adalah tips nomor 2. Lalu tips nomor 3 adalah Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Bagian ini ingin menunjukkan apa? Sepertinya selalu ada 2 keadaan. Ada keadaan manusia yang hebat, begitu ya, dan ada keadaan manusia yang merendahkan dirinya. Dan dari pernyataan-pernyataan tadi selalu ditunjukkan bahwa Allah ternyata jauh lebih berkenan kepada mereka yang merendahkan diri di hadapan Allah. Dikatakan bahwa Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, yang berkuasa diturunkan dari tahtanya, dan orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina-hina diangkat oleh Allah. Orang-orang yang kaya disuruh pergi dengan tangan hampa, tetapi orang-orang yang miskin justru diberi banyak kelimpahan. Nah, ini ingin menunjukkan bahwa kepada kita bahwa Allah itu berkenan kepada orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, terbuka akan campur tangan Allah. Orang-orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang-orang yang terbuka pada campur tangan Allah. Dia tidak sok tahu, dia tidak menolak Allah ingin mengintervensi hidupnya, ingin bercampur tangan dalam hidupnya, tidak. Dia justru membiarkan Allah masuk untuk memberikan
rahmat, dan masuk untuk ikut campur tangan dalam pengalaman hidupnya. Artinya apa? Artinya dia tidak berusaha untuk menjadi sok tahu, terlalu cepat mengambil kesimpulan. Hari ini saya mengalami sebuah kegagalan, maka Tuhan menjauhkan diri dari saya. Itu adalah kesimpulan yang terlalu terburu-buru. Barangkali di situ justru Tuhan ingin memberikan campur tangan melalui kegagalan kita, melalui pengalaman yang tidak baik. Mungkin Tuhan ingin membentuk kita menjadi sesuatu. Mungkin Tuhan ingin mengajarkan kepada kita sesuatu. Itu adalah salah satu bentuk dari campur tangan Tuhan kepada kita. Memang kadang-kala itu tidak mudah untuk diterima, tetapi Bunda Maria berusaha untuk menjadi miskin di hadapan Allah, terbuka pada campur tangan Allah, tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan, tidak sok tahu cepat-cepat menyimpulkan bahwa Allah begini, Allah begitu. Dia berusaha untuk menjalaninya. Sama seperti ketika dia menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki dari Roh Kudus, dia tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan. Dia tidak bereaksi secara spontan. Dia tidak menjadi reaktif, tidak. Yang dia lakukan adalah dia berusaha untuk mengambil makna. Kira-kira apa yang Tuhan mau dari saya? Dan dengan mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Dia berusaha untuk masuk ke dalam rencana Allah, membiarkan Allah mengintervensi dirinya, bercampur tangan di dalam kehidupannya. Dan dia tahu bahwa campur tangan Allah itu akan membawa kebaikan di dalam kehidupannya dan kehidupan dunia. Jawaban iya dari Maria itu tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi menyelamatkan seluruh dunia. Inilah tips yang ketiga. Terbuka pada campur tangan Allah. Tidak sok tahu, tidak cepat-cepat mengambil keputusan, tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan. Jadi tadi ada 3 tips yang kita bisa ambil dari Kidung Magnificat. Yang pertama adalah menyadari kebesaran Allah, perbuatan-perbuatan besar Allah. Yang kedua adalah takut akan Allah. Dan yang ketiga adalah terbuka pada campur tangan Allah. Inilah 3 hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa belajar dari Bunda Maria, teladan pengikut Kristus yang ideal. Bahkan karena terlalu ideal, dia diangkat ke surga bersama dengan jiwa dan raganya. Lalu apakah kita juga bisa seperti Bunda Maria, bergabung dalam kehidupan kekal di surga bersama dengan Bunda Maria? Jawabannya adalah bisa dan menjadi mungkin. Kenapa kok bisa mungkin? Kan kita ini orang-orang berdosa. Kok bisa nanti akan bergabung bersama dengan Bunda Maria dalam kehidupan yang kekal yang bahagia di surga? Nah, jawabannya ada di dalam bacaan yang kedua. Karena Kristus telah dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Dan di akhir dari bacaan ini dikatakan bahwa musuh terakhir yang dibinasakan oleh Yesus adalah maut. Artinya Yesus itu memungkinkan kita yang berdosa ini, yang penuh dengan kerapuhan ini, yang dikuasai oleh maut ini karena kita berdosa, mungkin menjadi masuk dan bergabung bersama dengan Bunda Maria di dalam kemuliaan Allah, di dalam surga, karena Dia sendiri yang menebus kita. Dia sendiri yang memungkinkan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kita yang berdosa kepada Allah, dan Allah sendiri yang menebus kita, supaya kita menjadi mungkin dan kita menjadi masuk ke dalam kemuliaan Allah. Kurang apa lagi Allah kepada kita? Kita yang salah, Allah yang menebusnya untuk kita. Saya salah kepada Allah, tapi Allah berkenan untuk menebus kita. Jadi Allah sendiri yang menebus kita. Yesus yang adalah Allah berkenan menebus kita. Supaya kita menjadi selamat. Bergabung dalam kebahagiaan surgawi bersama dengan Bunda Maria. Mari bersama-sama kita meneladani Bunda Maria, sang teladan pengikut Kristus yang ideal, dengan melihat bahwa ternyata kehidupan Bunda Maria itu tidak mudah, sama seperti kehidupan kita, tidak mudah. Bahkan mungkin semakin suci kita, semakin sulit kehidupan kita, mungkin saja. Tetapi di dalam kesulitan itu
Itu tidak membuat kita menjadi tidak mungkin menjadi orang kudus, tidak. Justru orang kudus itu menjalani kesulitan-kesulitan hidup, berjuang di dalam setiap kesulitan itu dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Kalau hari ini kita mendengarkan bacaan dari kisah tentang Bunda Maria mengunjungi Elizabeth, dari bagian Kidung Magnificat kita bisa mendapatkan 3 pelajaran berharga. Yang pertama, saya selalu memuliakan Allah dan bersukacita karena Allah melakukan perbuatan besar. Yang kedua, kita diajak untuk takut akan Allah, selalu ingat pada Allah, selalu berada di pihak Allah, hormat dan kagum kepada Allah. Dan yang ketiga, yang juga tidak kalah penting adalah terbuka pada campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Mari kita hening sejenak.